Kurasa tidak ada yang dapat mempersiapkanmu untuk memasukkan tanganmu ke dalam wadah penuh dengan lintah. Lenganku sekarang sedikit gemetar. Ini nyata, aku tidak akan bohong, aku gugup. Ya ampun, mereka menggeliat di mana-mana. Ini akan jadi menegangkan. Aku Coyote Peterson dan aku akan dimakan hidup-hidup oleh lintah. Siap? 1, 2, ini dia. 3. Ekor naga. Kamu tahu, biasanya di hari seperti ini, aku berada di sana menangkapi kura-kura penggigit. Tapi hari ini, kami akan lakukan hal berbeda. Setelah kita posting episode ekor naga, banyak dari kalian komen dan bilang, Coyote, udah berapa kali kamu dihinggapi oleh lintah? Dan jawabannya adalah, tidak pernah sama sekali. Faktanya, selama 20 tahun menangkap kura-kura di rawa, kolam, dan danau, dan dari mata kaki hingga leher, aku hampir tidak pernah melihat lintah menempel di tubuhku. Satu-satunya momen di mana lintah ada di tubuhku adalah saat aku memegang kura-kura penggigit dan lintah itu merangkak dari kura-kura dan menempel di tanganku. Dan walau mereka menempel, lintah akan menghisap tapi tidak akan menghisap darah. Aku yakin banyak dari kalian menonton film Stand By Me. Kamu tahu adegan itu? Ketika anak-anak berjalan ke rawa dan terkena lintah lalu berkata, aku dimakan hidup-hidup. Itu tidak akan terjadi. Jadi kami akan membuktikan bahwa tidak semua lintah menghisap darah manusia. Aku yakin kalian bertanya-tanya, Coyote, kukira kita akan melihat gigitan lintah dan kamu baru bilang kalau tidak semua lintah menghisap darah manusia. Dan sebenarnya tidak. Tapi aku tidak mau mengecewakan kalian. Jadi hari ini kita akan menguji apa yang terjadi ketika lenganku masuk ke dalam wadah berisi 2 spesies yang berbeda. Yang kupunya di sini adalah 2 wadah terpisah. Yang ini berisi lintah air tawar biasa, seperti yang kita temukan di kolam tepat di belakangku ini. Mereka hidup di Amerika Utara. Dan yang satu ini adalah lintah medis Eropa. Yang ini berasal dari luar negeri. Dan percayalah kalau aku bilang, mereka sangat menyukai darah manusia. Oke, yang kulakukan sekarang adalah menaruh lintah air tawar ke dalam wadah yang besar. Lalu tanganku akan masuk ke sana, siap? Gas. Itu dia guys. Lihat itu. Mereka tampak menyeramkan, tapi aku tidak gugup sekarang. Karena aku tahu kalau lintah ini tidak akan menghisap darah. Kalau lintah ini menempel di lenganku, itu lebih karena mereka penasaran dan mengecek lingkungan sekitar mereka, dan bukan karena mereka cari makan. Momen kebenaran. Lenganku akan masuk ke dalam wadah ini yang berisi lintah air tawar. Siap? Gas. 1, 2, 3. Tadi ku bilang aku tidak gugup, tapi tetap aja memasukkan lenganmu ke dalam wadah berisi lintah itu membuat detak jantungmu meningkat. Waduh, yang itu sepertinya menuju lenganku. Kamu lihat? Sebagian besar spesies lintah air tawar yang ditemukan di Amerika Serikat memakan invertebrata kecil atau spesies yang memiliki darah seperti reptil dan amfibi. Mereka ini cukup cerdas dan ini hal baru di lingkungan mereka. Mereka langsung ke lenganku dan mereka malah menjauh. Lihat itu. Aku membiarkan lenganku terendam dalam wadah selama 15 menit dan tidak digigit oleh satu pun lintah. Baiklah, jadi kupikir pada titik ini kita telah membuktikan bahwa lintah air tawar tidak tertarik untuk menghisap darahku. Mari kita keluarkan lintah medis Eropa dan lihat apa yang terjadi dengan mereka. Jenis lintah berikutnya berasal dari Eurasia dan mungkin merupakan spesies yang paling terkenal karena sering digunakan dalam berbagai prosedur medis, seperti operasi rekonstruksi. Mereka hidup di ekosistem air tawar berlumpur dan terkenal suka memakan darah. Aku baru saja pergi dan mengambil wadah lintah medis Eropa, dan kamu mungkin tidak menyadari kalau ada perubahan di suaraku. Aku sebenarnya gugup ini. Lintah-lintah ini akan menempel di lenganku dan akan memakan darahku. Mereka belum makan beberapa hari dan percayalah ketika aku bilang mereka itu lapar. Oke, apa kita siap untuk memasukkan ini, Mark? Oke, lepaskan mereka. Ini dia. Oke, ini dia. Tidak ada kata kembali. Ini untuk sains. Waduh. Banyak lintah di sana, Coyote. Ini akan jadi gila. Oke. Kurasa sudah waktunya untuk menaruh lenganku ke dalam wadah yang penuh dengan lintah. Ya Tuhan.
Mereka menggeliat di mana-mana. Ini akan menegangkan. Apa kita siap untukku dimakan hidup-hidup oleh lintah? Kurasa begitu. Kamu siap? Mark, kamu siap. Aku tahu. Kamera siap. Kamera siap. Coyote Pack. Kurasa kalian juga sudah siap. Baiklah. Lintahnya banyak sekali. Iya, lintahnya banyak. Oke, tanpa menunggu-nunggu lagi. Aku Coyote Peterson dan aku akan dimakan hidup-hidup oleh lintah. Siap? 1, 2. Ini dia. 3. Ini bikin sarafmu tegang. Nah, pasti. Lihat, yang satu ini udah boom. Begitu saja, langsung menempel di lenganku. Dia ada di lenganku sekarang. Astaga naga. Mereka seperti menyerbu ke arah lenganku. Lihat itu. 1 di lenganku jadi 3. Dalam hitungan detik, lenganku sudah ada di sini. Tunggu, ada yang mau mencoba naik ke lenganku. Boom, 1 lagi di tanganku. Dadaku deg-degan sekarang. Lihat itu. Mereka di sekujur tubuhku. Aku bisa merasakan sesuatu sedang terjadi. Rasanya seperti amplas yang menggesek kulitku. Tangan dan lenganku sudah berada di dalam air selama 60 detik. Dan semua kecuali 1 lintah sekarang ada di lenganku. Nah, cara kerja penghisap lintah adalah mereka menempel dan melepaskan enzim antikoagulan dari air liur mereka. Enzim itu tidak hanya membuat kulit mati rasa, tapi juga mencegah darah membeku. Nah, mereka punya gigi yang berbentuk seperti huruf Y. Sini Mark, lihat jari-jariku. Ini terlihat seperti ini. 3 gigi lintah. Mereka gerak seperti ini. Dan itu akan mengirismu. Dan aku bisa merasakan kalau mereka mengiris lenganku. Dan lihat itu, lihat bagaimana lintah itu membungkuk. Dia berpegangan pada penghisap posterior yang merupakan ekornya. Dan dia menghisap darah dari penghisap anterior yang merupakan mulutnya. Dan astaga, ini sangat tidak nyaman. Ini sudah sekitar 20 menit sejauh ini, sejak lenganku berada dalam air. Dekatkan kameranya, lihat seberapa besar lintahnya. Mereka benar-benar penuh dengan darah pada saat ini. Pada saat ini, kurasa pesta dari lintah ini sudah cukup. Saatnya melepaskan mereka dari tanganku dan lenganku. Nah, ada cara yang benar dan cara yang salah untuk melepaskan lintah dari tubuhmu. Mungkin kamu kira cukup dicabut aja. Mencabutnya itu buruk, karena kamu dapat mencabut gigi mereka ke dalam luka. Kalau giginya tertinggal di luka, kamu bisa kena infeksi. Kamu mungkin berpikir mungkin aku harus menaburkan garam di atasnya atau menaruh korek api di belakangnya dan memanaskannya, dan ia akan berkata, aku takut, biarkan aku keluar dari sini. Itu juga buruk karena sebenarnya akan menyebabkan lintah memuntahkan sebagian makanannya ke dalam luka. Itu juga menyebabkan infeksi. Nah, cara terbaik untuk melepaskan lintah adalah dengan menggunakan ujung jarimu. Yang kulakukan adalah perlahan menggeser penghisap anterior dari lukanya. Oke, kamu siap? Gimana kamu tahu yang mana? Ya, sudah jelas bahwa ini adalah sisi anterior karena kamu bisa lihat bagian belakangnya. Tidak menempel pada apapun. Dan lihat lintah ini. Oh, yang itu lepas. Oh, yang itu lepas juga. Lihat itu. Jadi, dan ada juga karena lintah itu telah makan cukup banyak dan dia akan melepaskan dirinya sendiri. Kedua lintah yang tadi itu sudah penuh dengan darah. Mereka sudah selesai makan. Lihat betapa besarnya ini. Ini penuh dengan darah dan lihat darah yang mengalir dari tanganku sekarang. Lintah itu berkata, oke, aku selesai makan. Saatnya kembali ke air. Caranya adalah cukup geser jari kamu dengan lembut di atas penghisap anteriornya. Nah, lihat itu. Lintahnya udah terlepas dan kemudian aku tinggal melepaskan penghisap posteriornya. Dan plung, kembali ke air bersama lintah yang tadi. Ini dia. Yang itu sakit. Lihat itu. Kamu bisa lihat darahnya merembes keluar. Ada 4 di situ. Ini akan jadi tempat yang paling berdarah. Kalian siap? 1, 2. Nah, itu dia. Lintah terakhir. Kalian siap? Lepaskan dulu, bro. Lihat ini, seperti ada banyak air dalam darahku. Itu adalah antikoagulan yang memecah semua trombosit. Dan kamu bisa lihat darahku hampir sangat-sangat encer. Dan itu semua tentang jumlah antikoagulan yang masuk ke tanganku. Aku mungkin akan berdarah selama berjam-jam pada titik ini.
Tanganku sekarang mati rasa. Dan begitulah lintah ini, lihat betapa besar dan gemuk dan bahagianya mereka semua di dasar tangki itu. Airnya berubah warna jadi merah dan seperti yang kamu lihat tetesan darah jatuh ke dalam air. Ini seperti serangan hiu terjadi di dalam wadah ini. Itu gila. Ya, kurasa pada titik ini kita telah membuktikan bahwa meskipun ada beberapa spesies lintah yang tidak akan menggigit kamu sampai berdarah, di sisi lain, pasti ada beberapa yang akan menggigitmu. Hal terakhir yang dilakukan adalah mencuci ini. Tetap di sini, dan aku akan tunjukkan kepada kalian cara mengobati gigitan lintah kalau saja kamu tergigit olehnya. Aku Kyrie Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bro, ini darahnya banyak banget. Ada hampir 700 spesies lintah yang ditemukan di planet kita. Dan kabar baiknya adalah hanya sebagian kecil yang akan mempertimbangkan untuk mengkonsumsi darah manusia. Ini bukanlah hewan yang perlu kamu takuti. Mereka tidak menularkan penyakit dan tidak pernah menyebabkan kematian manusia. Sedangkan aku mengkonsumsi antikoagulan dalam jumlah besar dan mengalami pendarahan selama hampir 24 jam. Pada akhirnya, apakah itu sepadan? Ya, kalau kamu tidak lagi takut masuk ke dalam danau atau kolam karena kami telah membuktikan bahwa sebagian besar lintah air tawar di Amerika Utara tidak tertarik untuk meminum darah manusia, maka aku akan mengatakan bahwa jawabannya adalah ya.